Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bu Putri Rizky Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah ayat dan hadis tematik, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reno Rinaldi, Akidah dan Filsafat Islam semester 4. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi saya yang berjudul Ayat dan Hadis Muhasabah di dalam mata kuliah Ayat dan Hadis tematik ini. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama itu tentang definisi muhasabah dan ayat dan hadisnya. Sedangkan definisi muhasabah diri diidentikan dengan menilai diri sendiri, mengevaluasi atau introspeksi diri dengan mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Jadi, muhasabah adalah salah satu cara untuk memperbaiki diri, melatih, menyucikan, dan membersihkannya. Jadi kalau kita persempit kata-katanya dalam satu kata, muhasabah adalah introspeksi diri. Setiap orang muslim dituntun untuk senantiasa melakukan muhasabah. Ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Quran surat Al-Hashr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan, takwa sendiri diaplikasikan dalam dua hal: menepati aturan Allah dan menjauhkan diri dari larangannya. Jadi, tidak bisa kita mengatakan saya telah menegakkan sholat, setelah itu berbuat maksiat kembali. Karena makna takwa sendiri saling bersinergi, tidak dapat dipisahkan. Begitu pula penjelasan Al-Qurtubi yang menyatakan bahwa perintah takwa pada ayat ini bermakna bertakwalah pada semua perintah dan larangannya dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang dibebankan oleh Allah kepada diri kita sebagai orang yang beriman, dan menjauhi larangan-larangan Allah yang secara keseluruhan harus kita tinggalkan dalam seluruh aspek kehidupan kita di dunia. Sebagai seorang yang beriman, tentu kita harus memiliki komitmen untuk selalu bertakwa kepada Allah. Karena dalam rangkaian ayat ini, perintah takwa hanya diperuntukkan kepada orang yang telah beriman. Apabila dia tidak beriman, maka dia harus beriman terlebih dahulu untuk terus kemudian bertakwa. Lanjut ke yang hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli bani adama khata'un wa khairul khata'inat tawabun. Artinya, dari Anas ia berkata, Rasulullah bersabda, setiap anak Adam mempunyai kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini menjelaskan bahwa setiap anak Adam atau manusia itu tidak lari dari melakukan kesalahan atau dosa. Makanya dianjurkan umat manusia itu untuk seringlah mengintrospeksi diri dengan taubat ini, karena
hal itu adalah yang terbaik setelah melakukan suatu kesalahan. Baik, melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang aspek-aspek muhasabah. Di sini ada 3 aspek. Aspek yang pertama itu aspek ibadah yang berhubungan dengan Allah. Dalam penerapan ibadah ini wajib pantas dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis atau Rasulnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, apabila ada suatu urusan duniamu, maka kamu lebih mengetahui, dan apabila ada urusan agamamu, maka rujuklah kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Dan aspek yang kedua tentang aspek pekerjaan dan perolehan rezeki. Aspek yang kedua ini terkadang dilupakan, bahkan sering ditinggalkan dan tidak diperdulikan. Sebab aspek ini dianggap semata-mata hanya urusan duniawi yang tidak menyampaikan pengaruh terhadap aspek ukrawinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergerak telapak kaki Ibnu Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya kemana dipergunakannya, hartanya dari mana ia memperolehnya, dan kemana dibelanjakannya, serta ilmunya sejauh mana pengalamannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ketiga, aspek kehidupan sosial. Aspek kehidupan sosial memiliki artian kehidupan bermuamalah, akhlak, serta adab terhadap sama manusia. Bisa juga berarti perlakuan, relasi sosial, kehidupan sosial, hubungan satu sama lain, interaksi sosial. Semua tentang bermuamalah. Sini ada hadis tentang hadis yang bunyinya Rasulullah SAW bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala, sholat, puasa, zakat, namun ia juga datang dengan membawa dosa, menuduh, mencela, makan harta milik orang lain, memukul atau mengintimidasi orang lain. Lanjut ke pembahasan yang ketiga tentang macam-macam muhasabah. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, muhasabah sebelum berbuat. Dalam muhasabah ini, seorang individu mementingkan apakah yang akan diperbuat itu sudah pantas dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Dalam kaitan ini, seorang muslim harus melakukan sesuatu sebagaimana ketentuan Allah dan Rasulnya, sehingga sesuatu itu tidak langsung dilaksanakannya, tetapi memikirkan terlebih dahulu secara matang. Kalau yang kehendak dilaksanakan itu pantas dengan ketentuan di dalam Islam, akan terus melaksanakan meski hambatan dan tantangannya besar. Sedangkan bila tidak sesuai dengan ketentuan, dia akan meninggalkan meskipun menguntungkan secara duniawi. Dan macam-macam muhasabah yang kedua, muhasabah saat melaksanakan sesuatu, dengan mengontrol diri agar tidak menyimpang karena yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana mengerjakannya. Muhasabah dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan pada saat melaksanakan sesuatu atau menghentikannya sama sekali. Dan yang ketiga, muhasabah setelah melakukan sesuatu dengan tujuan agar mampu menjumpai kesalahan yang dilakukan, lalu mengakhiri dengan taubat dan tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang individu yang melakukan muhasabah dapat mengendalikan hawa nafsunya agar selalu mengerjakan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menghindari perbuatan yang menimbulkan dari dosa-dosa. Mungkin itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.